Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Semoga selalu sehat dan bahagia. Kali ini saya akan berbagi satu informasi kepada Bapak Ibu semua mengenai satu konsep dari rencana dana pendidikan. Kita sebagai orang tua tentunya ingin anak-anak kita nantinya mendapatkan pendidikan terbaik di masa depannya. Nah, kali ini saya akan memberikan informasi tentang satu konsep rencana dana pendidikan. Dan pastinya sebelum kita bahas ke konsep tersebut, kita harus tahu dulu ya, bagaimana sih dana pendidikan itu dan berapa kira-kira yang harus kita siapkan. Sharing saya kali ini, saya berikan judul Dana Pendidikan Butuh Miliaran. Tenang, siapin dengan cara ini. Apakah benar dana pendidikan butuh miliaran? Nanti kita akan lihat. Ya, tapi jangan khawatir, kalaupun memang dana pendidikan itu butuh miliaran rupiah, akan ada caranya kita menyiapkannya. Baik, tahu nggak sih kalau ternyata kebutuhan dana pendidikan anak dari sejak TK sampai universitas itu bisa mencapai miliaran rupiah? Nah, kalau nggak percaya, coba deh tanya sama keluarga, atau kita bisa googling. Zaman sekarang, di zaman teknologi ini, apapun bisa kita googling. Termasuk soal dana pendidikan. Kira-kira berapa itu bisa kita lihat ya, tapi tenang aja ya, kita bisa mencapainya dengan melakukan tips-tips berikut ini. Pertama, tentukan usia anak masuk sekolah. Jadi kita perkirakan dulu kira-kira kapan sih anak kita akan masuk jenjang pendidikan yang baru. Misalnya ketika anak kita saat ini berusia 10 tahun, kuliah di usia 18 tahun. Artinya, kita punya waktu 8 tahun untuk menyiapkan dana pendidikan kuliah anak kita. Kemudian kita juga harus menentukan di mana sekolahnya. Orang tua biasanya punya keinginan menyekolahkan anaknya di sekolah atau universitas tertentu. Nah, hal ini pasti akan berpengaruh banget terhadap kebutuhan dana pendidikan nanti. Tahu sendiri, ada sekolah yang super mahal banget kan, ya. Biaya pendidikan sekolah dasar, di sini ada beberapa contoh ya dari biaya pendidikan sekolah dasar di berbagai sekolah di Jakarta. Kita lihat untuk jenjang SD saja ada yang mencapai puluhan juta. Begitu juga di tingkat SMP. Ada beberapa contoh SMP yang ada di Jakarta, uang pangkalnya saja mencapai 40 juta, bahkan ada yang sampai 60 juta. Sedangkan untuk uang bulanannya, atau biasa kita sebut dengan uang SPP-nya, berkisar di angka 2 juta sampai 4.500.000. Wow, luar biasa ya. Kalau sekolahnya berbentuk boarding, maka tentunya biaya yang dipersiapkan atau yang harus dibayarkan orang tua lebih besar lagi. Kita lihat di sini ada beberapa contoh biaya SPP bulanan yang hampir mencapai 5 juta per bulannya. Di luar biaya-biaya daftar ulang, ya, kemudian ada biaya komite sekolah dan lain-lain sebagainya. Untuk tingkatan SMA pun nggak kalah mahalnya, ya. Ada yang mencapai 50 juta untuk uang pangkalnya, belum lagi dengan uang iuran sekolahnya, SPP-nya dan lain sebagainya. Tentunya ini adalah sekolah-sekolah swasta. Ya. Namun apabila Bapak Ibu memilih untuk sekolah SD, SMP, dan SMA di negeri, pastinya biayanya tidak sama dengan yang tadi kita lihat. Adapun untuk biaya kuliah di tahun 2021 tentunya bervariasi. Di sini ada berbagai data yang saya sajikan sebagai perbandingan saja, atau biar kita itu punya gambaran berapa sih kira-kira biaya kuliah di saat ini. Ini contoh biaya kuliah tahun 2021 di Telkom University, ya, di Universitas Telkom di Fakultas Teknik Elektro. Kita lihat untuk biaya kuliahnya saja bukan biaya yang sedikit ya. Ada yang mencapai 10 juta, 15 juta, 10 jutanya per semester. Apalagi di universitas-universitas ternama.
yang lebih apa istilahnya, kita tahu ya, lebih bergengsi, yang lebih punya nama. Nah, itu akan lebih mahal lagi pastinya. Kalau itu adalah biaya di tahun ini, 2021, berapa sih biayanya di masa depan? Jadi kalau kita ngitung kebutuhan dana pendidikan itu, ya tentunya kita nggak bisa hitung pakai angka sekarang ya. Misalkan kalau anak kita kuliah hari ini dengan biaya anggaplah 100 juta, berarti kita harus siapkan 100 juta dibagi sekian tahun. Nah, tidak. Tentunya 100 juta saat ini berbeda dengan 100 juta saat nanti anak kita kuliah. Hal itu tentunya dipengaruhi oleh inflasi pendidikan. Nah, kita bisa lihat bahwa inflasi pendidikan ini bisa jadi lebih tinggi dibandingkan inflasi umum. Ada satu fakta tentang biaya pendidikan, data beberapa sumber ya dari Bank Indonesia, dari Badan Pusat Statistik, bahwa inflasi biaya hidup 10 tahun terakhir di Indonesia itu rata-rata 5,86%. Sedangkan untuk inflasi biaya pendidikan jauh lebih besar dibandingkan inflasi biaya hidup, yaitu di kisaran 15 sampai 20% per tahunnya. Wow, luar biasa ya. Dan mungkin Bapak Ibu sudah tahu bahwa inflasi ini tidak bisa kita hindari. Bila kenaikan gaji atau pendapatan kita mengikuti inflasi biaya hidup, maka kita harus berinvestasi agar pertumbuhan aset kita di atas inflasi, sehingga bisa menyeimbangi inflasi pendidikan ini nantinya. Ada beberapa artikel di sini yang saya kutip tentang besaran dari biaya pendidikan kuliah. Mulai dari ITB di tahun 2018 20 juta. Dan prediksinya di tahun 2023 nanti akan menjadi 46 juta. 5 tahun kemudian di tahun 2028 menjadi 93 juta. Ya. Kenaikan biaya pendidikan per tahunnya di sini di kisaran 15%, ya, inflasi yang tadi kita bicarakan. Kemudian kenaikan gaji per tahunnya hanya di kisaran 7%. Nah, bagaimana cara kita menutupi selisih antara inflasi biaya pendidikan yang 15% dengan kenaikan gaji rata-rata yaitu 7%. Maka kita harus meletakkan ya biaya pendidikan kita di tempat yang tepat. Ini ada biaya kuliah ya yang dibutuhkan tahun 2020. Jika biaya itu naik 10% setiap tahunnya, maka bagi kita yang baru memiliki buah hati tahun ini, 18 tahun lagi biayanya akan menjadi berapa? Kita akan lihat ya. Jadi kalau tahun ini Fakultas Kedokteran yang reguler itu membutuhkan biaya 47 juta dan uang pangkalnya 101 juta. Nah, maka kita lihat cara menghitungnya itu angka 150 dari mana? Ya 150 dari ini ya. 11 ditambah 47. 148. Kita bulatkan ke angka 150. Itu kita kalikan 1,1. Karena inflasinya di sini 10%. Jadi dengan menekan 150 dikali 1,1, ya, kita tekan tombol sama dengan sampai 18 kali. Kenapa 18? Ya, karena kita asumsikan 18 tahun lagi anak kita akan kuliah. Ya. Maka akan muncul angka 833 juta sekian. Ya, boleh dicoba ya dengan kalkulatornya. Maka angka 150 juta hari ini 18 tahun lagi itu akan senilai dengan 833 juta sekian. Angka yang mungkin hari ini terlihat sangat wow ya gitu ya. Tapi tentunya 18 tahun dari sekarang dengan inflasi yang ada 833 juta ini senilai dengan 150 juta hari ini. Tentunya jika inflasi itu di angka 10%. Ya, di sini ada ilustrasi atau cara menghitung biaya pendidikan anak. Ya, ini kita lewati saja.
Kemudian, apalagi langkah yang harus kita lakukan? Hitung berapa dana yang harus dikumpulkan per bulannya. Ya, jadi setelah tadi kita tahu, misalkan tadi angkanya 833 juta, berapa sih yang harus kita sisihkan per bulannya supaya nanti ketika anak kita kuliah dia umurnya yang ke-18 ada dana 800 juta tadi. Nah, tentunya kita harus meletakkan atau memasukkan dana pendidikan tersebut di tempat yang bisa memberikan bagi hasil. Ya, ketika kita bisa memberikan kita bisa memasukkan uang pendidikan kita di dana yang perkembangannya itu sampai 5%, maka itu ya. Nah, 5% ini contohnya seperti emas, ya. Emas. Ketika kita menabungkan dana pendidikan anak kita itu dalam bentuk emas, maka perkembangan itu 5%. Atau kalau kita bisa main saham, ya, kita bisa main saham itu ada di angka 12% sampai 15%. Nah, tentunya semakin besar persentase bagi hasilnya, maka semakin kecil pula dana yang harus kita sisihkan setiap bulannya untuk mempersiapkan dana pendidikan tadi. Sehingga biar lebih mudah tercapai, kita harus menginvestasikan dengan tepat dana pendidikan tersebut. Ya, jangan sampai kita selalu investasikan dana untuk hal yang sangat penting ini. Pertama, kita harus buat rencana investasi pencapaian tujuan. Ada berbagai macam aplikasi ya yang bisa kita gunakan di Indonesia ini. Misalnya di sini ada rekomendasi dari kami, alternatif investasi saham Indonesia dengan menggunakan Ajaib. Ya. Kemudian untuk reksadana bisa juga menggunakan Bareksa, atau Bapak Ibu jika memiliki pengetahuan di aplikasi-aplikasi yang lain, silakan. Ya, karena banyak sekali aplikasi-aplikasi yang bisa kita manfaatkan untuk menyisihkan dana untuk pendidikan anak kita. Atau kalau mau mencoba investasi di luar negeri, bisa juga menggunakan aplikasi ini contohnya. Nah, di step kedua, kita harus membuat rencana perlindungan tujuan kita. Ya, agar jika ada risiko terjadi, dampaknya tidak terlalu besar dan insya Allah tujuan tetap tercapai. Ya, apa risiko yang dimaksud? Ketika misalnya orang yang menabung tiap bulan untuk pendidikan anak tersebut, dalam hal ini mungkin si ayah atau si ibu, yang menyisihkan setiap bulannya untuk pendidikan, ketika terjadi resiko meninggal dunia, sakit kritis, atau kecelakaan sehingga mengakibatkan cacat yang bersifat tetap dan total, maka tujuan pendidikan anak itu tetap terjaga. Anak-anak tetap bisa melanjutkan kuliah nantinya. Kita bisa ilustrasikan untuk orang tua yang menyiapkan dana pendidikan anaknya itu dalam bentuk tabungan biasa atau investasi saja tanpa ada proteksi, ibarat orang tua yang mengantarkan anaknya sampai ke lantai 18. Kenapa lantai 18? Ya, kita ilustrasikan sampai anak kuliah di usia 18. Jika orang tua dengan terpaksa tidak bisa menemani sampai lantai 18, apakah sang anak bisa melanjutkan perjalanan sendiri? Tentunya tidak ya. Nah, jika orang tua memilih untuk membuat yang namanya proteksi dana pendidikan, itu ibarat mengantarkan anak-anak kita ke lantai 18 dengan menggunakan lift. Kita sudah tekan tombol yang bertuliskan angka 18. Jadi kalau nanti si orang tua ini terpaksa harus keluar, ya, si anak bisa melanjutkan perjalanannya sendiri sampai ke lantai 18. Ya, jadi ketika orang tuanya terpaksa tadi ya saya katakan, kenapa harus terpaksa ya? Tentunya kita tidak menginginkan ya, kita semua sebagai orang tua menginginkan tetap bisa mengantarkan anak kita sampai ke lantai 18. Namun resiko bisa terjadi kapan saja, resiko bisa terjadi kepada siapa saja,
Sehingga kita harus mempersiapkan yang terbaik untuk menghadapi risiko tersebut. Jadi, mana yang kita pilih untuk mengantarkan anak kita ke lantai 18? Apakah lewat jalur tangga atau mau jalur lift? Nah, ini adalah rencana untuk melindungi tujuan pendidikan anak. Sekarang coba kita tanyakan kepada diri kita masing-masing, adakah kemungkinan yang dapat membuat rencana dana pendidikan ini tidak tercapai? Ya, karena sumber dana investasi ini adalah dari pendapatan, maka kemungkinan rencana ini tidak bisa berjalan ketika seseorang kehilangan produktivitas. Ya, misalkan ketika si anak saat ini berusia 1 tahun, setiap tahunnya si ayah ya menyisihkan 10 juta untuk dana pendidikan anaknya. Sampai tahun ketiga. Ternyata di tahun ketiga si ayah terkena salah satu kondisi ini, di mana si ayah terkena kondisi kritis atau cacat yang bersifat permanen atau bahkan meninggal dunia, ya maka ya maka diperlukan persiapan dukungan finansial ya, akan rencana yang sudah dibuat oleh orang tuanya. Dalam hal ini pendidikan anak, tetap akan terjamin sampai ke tujuan. Meskipun orang tuanya terkena resiko-resiko tadi. Ada salah satu contoh case di sini ya Bapak Ibu. Bapak Ardi dan anaknya bernama Luki membeli asuransi jiwa syariah saat berusia 30 tahun dan anaknya berusia 3 tahun. Kontribusi yang beliau sisihkan setiap tahunnya itu adalah 11.890.000 untuk masa pembayaran kontribusi dan masa tunggu manfaat dana pendidikan selama 15 tahun ya. Jadi kalau anaknya saat ini berusia 3 tahun, berapa tahun lagi akan kuliah? Ya, 15 tahun lagi. Nah, ketika si anak nanti berusia 18 tahun, karena si ayah sudah menyisihkan setiap tahunnya 11 juta sekian, maka nanti akan ada manfaat penarikan tunai sekaligus. Ya, ada manfaat penarikan tunai sekaligus yang bisa digunakan oleh orang tua untuk membayar biaya atau uang pangkal kuliahnya. Kemudian ada juga klaim manfaat penarikan tunai berkala bulanan. Jadi ketika si anak kuliah di usia 18, dia tetap akan diberikan uang bulanan selama 4 tahun dia kuliah sampai usia anak 22 tahun dan polisnya berakhir. Maka kira-kira berapa angka yang akan didapat oleh anak untuk kuliahnya nanti? Yang pertama, manfaat penarikan tunai sekaligus sebesar 100 juta. Kemudian ada manfaat penarikan tunai berkala per bulan 2.500.000 per bulan. Yang ini ya, yang merah-merah itu 2.500.000 per bulan. Kemudian ada tambahan manfaat penarikan tunai berkala tahunan jika ada sebesar 4.500.000 per tahun. Nah, ini adalah manfaat-manfaat yang bisa didapatkan oleh si anak saat kuliah nanti. Juga ada tambahan manfaat akhir kepesertaan jika ada sebesar 3 juta rupiah. Nah, kalau kita hitung 8 tahun masa pembayaran kontribusi, ya dengan per tahunnya 11 juta sekian, maka akan muncul angka 95.120.000. Nah, pada tahun ke-8 masa pembayaran kontribusi, ternyata Bapak Ardi, si orang tua, terkena salah satu dari 60 kondisi kritis, sehingga polis menjadi bebas kontribusi hingga akhir tahun ke-15 masa pembayaran kontribusi. Dan manfaat dana pendidikan akan tetap dibayarkan sesuai rencana. Ya, jadi kita asumsikan atau kita ilustrasikan setelah Bapak Ardi ini membayar 11.890.000 per tahunnya sampai tahun ke-8, ternyata Allah berkehendak Bapak Ardi ini sakit kritis.
tidak bisa melanjutkan pembayaran 11 jutanya polis ini. Namun ya, karena biaya atau dana pendidikan ini sudah dilindungi dengan asuransi jiwa syariah, ya, mohon maaf, dengan asuransi syariah, maka polis ini tetap akan dibayarkan terus sampai usia anak 18 tahun atau sesuai dengan rencana awalnya. Sehingga nantinya ketika si anak berusia 18 tahun, ya, uang yang tadi sudah saya sebutkan 100 juta di awal, kemudian 2,5 juta per bulan selama 4 tahun, dan 4,5 juta per tahun sebagai tambahannya jika ada, itu akan diberikan tetap kepada si anak, meskipun ayahnya, yaitu Bapak Ardi ini hanya membayarkan sampai tahun ke-8. Nah, itulah pentingnya untuk memiliki program perlindungan dana pendidikan. Apabila peserta utamanya meninggal dunia, jadi kalau misalkan si anaknya ternyata yang meninggal dunia, maka dibayarkan santunan asuransi plus nilai tunai dan polis akan otomatis berakhir. Jadi uang yang sudah disetorkan itu akan dikembalikan, ya, akan dikembalikan kepada si orang tua plus ada juga santunan asuransinya. Nah, terakhir, mari kita simpulkan tentang persiapan dana pendidikan anak. Mulailah berinvestasi, bukan tentang jumlahnya, tetapi mulai lebih awal. Lindungi tujuannya dengan memiliki asuransi jiwa dan kondisi kritis untuk memastikan tujuan pendidikan tetap tercapai saat kehilangan produktivitas karena sakit dan meninggal dunia. Kalau tidak punya budget, maka ada beberapa opsi yang bisa kita ambil. Yang pertama, kurangi pengeluaran, atau yang kedua dengan menambah pendapatan, atau bahkan kita bisa lakukan kedua-duanya. Ya, jadi intinya kita harus mulai dari saat ini juga untuk masa depan anak kita yang lebih cerah. Terima kasih. Itu saja sharing saya kali ini. Jika ada pertanyaan-pertanyaan yang ingin ditanyakan, bisa langsung ke kolom komentar atau langsung saja hubungi saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.